Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Tasawuf Psikoterapi kelas 4A ingin memaparkan materi mengenai alur pikir Sufi Healing, mata kuliah Sufi Healing 1. Sebelumnya perkenalkan, saya Safia Al-Aziza dengan NIM 2211310002. Saya Syifa Nifah dengan NIM 2211310003. Saya Novia Siamsi dengan NIM 2211310022. Saya Aristami Utarani dengan NIM 2211310027. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi dari Sufi Healing. Sufi Healing sendiri yaitu terapi Sufi adalah sebuah sistem terapi yang berdasarkan ajaran tasawuf. Nah, tasawuf sendiri yaitu ajaran bagaimana agama ini dipahami secara utuh, baik dimensi lainnya, imannya, bahkan ihsannya. Peran dari Sufi Healing sendiri yaitu Sufi Healing ini sangat berpotensi untuk berperan dalam seluruh kehidupan masyarakat, baik aspek kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi, bahkan politik. Nah, Sufi Healing ini bermanfaat bagi manusia sebagai suatu seni pemecahan masalah. Nah, Sufi Healing bisa fungsional bagi kehidupan manusia, baik dimensi jasmani, emosi, dan spiritualnya. Terdapat 3 landasan dalam Sufi Healing. Yang pertama ada Islam, iman, dan ihsan. Islam sendiri seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Sedangkan iman seperti mempercayai adanya Allah, malaikat, rasul, dan lain sebagainya. Sedangkan ihsan yaitu meyakini bahwa Allah selalu mengawasi kita dalam keadaan apapun. Rukun Islam adalah cara lahiriah, sedangkan rukun iman adalah cara batinnya. Jika seseorang menjalankan rukun Islam, seharusnya terhayati dengan rukun iman. Terus terdapat ibadah formal harus membekas pada qalb. Artinya metode salat harus dilakukan dengan dihayati menggunakan hati, sehingga melahirkan kedamaian hati. Selanjutnya ada iman. Iman yaitu kualitas batin seseorang. Iman kepada Allah adalah poros dari segala kualitas batin. Jika poros goyah, maka goyahlah batinnya. Iman kepada Allah adalah penghayatan bahwa Dialah asal muasal dari segala sesuatu dan tempat kembalinya segala sesuatu. Kualitas batin adalah beriman kepada Allah. Selanjutnya ada ihsan. Ihsan adalah tentang kesemestaan bersamanya. Rasulullah menggambarkan ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya ia melihat segala perbuatanmu. Dapat diibaratkan Islam itu seperti pohon, sedangkan iman itu seperti buah. Lalu ihsan sendiri adalah rasa dari buah itu sendiri. Kami di sini saya akan menjelaskan tentang tarekat. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa ihsan sinkron dengan terminologi makrifat. Dalam dunia tasawuf, terminologi syariat, hakikat, dan makrifat ini sangat populer digunakan. Teknik atau cara seseorang berjalan dari syariat atau Islam menuju hakikat atau iman, dan yang terakhir dikaruniai makrifat atau ihsan, selanjutnya dikenal sebagai tarekat. Para ulama telah berijtihad mensistematisasi thariqah ini sehingga muncullah pelembagaan thariqah seperti Naqsabandiyah, Qadariyah, Sadziliyah, dan lain-lain, baik yang tabarok maupun ghairu tabarok. Bagi penulis thariqah adalah teknik atau cara menghayati syariat. Dengan thariqah, seseorang akan merasakan makna-makna ibadah syariatnya. Jadi, thariqah sesungguhnya adalah upaya internalisasi makna atau hakikat dari ritual ibadah. Jadi,
hakikat itu terinternalisasi dalam kalbunya, maka seseorang akan merasakan kenikmatan beribadah. Dia telah menyelam dalam samudra hakikat. Sebenarnya, teknik thariqat ini sangat banyak jenisnya. Beberapa teknik yang sering dipakai antara lain, yang pertama adalah teknik penghayatan atau khusyuk. Teknik penghayatan atau khusyuk di sini dijelaskan bahwasannya setiap ibadah memiliki aspek lahiriah dan batiniah. Misalnya, berdiri dalam sholat memiliki aspek lahiriah yang jelas, yakni posisi berdiri, dan memiliki aspek batiniah yang luas, seperti tegak dan tangguh, menjadi realitas kehidupan. Ruku sendiri memiliki aspek lahiriah yang jelas, yakni posisi ruku, dan memiliki aspek batiniah yang luas, yakni seperti menghormati dan tunduk kepada hukum-hukumnya. Kemudian yang kedua adalah teknik pengulangan. Teknik pengulangan di sini atau disebut sebagai teknik repetisi. Repetisi ini sangatlah dikenal luas dalam ritual-ritual. Setiap selesai sholat, kita membaca kalimat thayyibah tertentu dengan jumlah tertentu. Pengulangan ini bermanfaat agar semakin kuat efek yang ditimbulkan. Jadi tentu ucapan la ilaha illallah sebanyak 3 kali ini lebih kuat efeknya dibandingkan jika hanya sekedar sekali saja dibacakan. Sufi healer bisa meminta klien untuk membaca kalimat tertentu dengan jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan klien tersebut. Kemudian selanjutnya adalah tumakninah. Arti dari tumakninah ini adalah melakukan sesuatu tanpa tergesa-gesa. Hal ini penting agar seseorang menyadari ada yang sedang dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan. Seorang sering makan tetapi dia lupa atau tidak menyadari bahwasannya dia sedang makan. Kemudian banyak orang yang sholat tetapi tidak menyadari bahwasannya dia sedang sholat. Dengan tumakninah ini, seseorang terus berada dalam kesadaran bahwa mereka sedang mengamalkan atau melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Yang keempat adalah zikir. Zikir, salah satu problem psikologis adalah perasaan sendiri atau kesepian. Padahal Allah senantiasa membersamai kita. Disinilah zikir atau mengingat Allah SWT menemukan urgensinya. Dengan mengingatnya, kita akan lebih tentram dan nyaman karena sadar bahwa kita tidak pernah sendiri. Inti dari zikir adalah mengistirahatkan pikiran dan konflik, yakni mengistirahatkan pikiran dan konflik-konflik baik buruknya realitas kehidupan. Kemudian selanjutnya adalah tafakur. Tafakur, salah satu emosi positif, adalah ketakjuban kepada alam semesta. Dengan mentafakuri alam semesta, kita jadi menyadari betapa berkuasanya Allah SWT. Samudra nan luas, gunung nan menjulang, langit nan biru, seharusnya menyadarkan betapa agungnya Allah SWT. Dan jika kita menyadari bahwa Dia Maha Agung, tentunya sebagai hamba-hambanya kita akan merasakan tenang dan damai. Kemudian tadabbur. Dari alam kita bisa belajar contohnya dari metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu, atau simbiosis mutualisme kerbau dan burung, atau gotong royong para semut. Dengan belajar kepada alam semesta, kita mendapatkan banyak hikmah dan pelajaran yang kita dapat. Kemudian yang terakhir adalah muhasabah. Muhasabah ada nasihat bijak. Nilailah dirimu sendiri sebelum kamu dinilai. Menginsyafi kelebihan dan kekurangan dari diri sangatlah penting dan mendamaikan. Dengan menyadari kelebihan diri, membuat kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dengan menyadari kekurangan diri, kita menjadi seseorang yang rendah hati. Yang selanjutnya ada konsep alam mulk, malakut, dan jabarut dalam metafisika Islam. Yang pertama
Alam mulk ini adalah tingkat material atau fisik dari penciptaan. Alam mulk adalah dunia yang dapat kita lihat, kita dengar, kita sentuh, dan kita rasakan secara langsung melalui panca indera kita. Ini termasuk bumi, planet, bintang, gunung, dan segala sesuatu yang terwujud secara fisik. Manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan berinteraksi dalam alam mulk ini. Hukum-hukum alam yang terbukti oleh ilmu pengetahuan fisik berlaku di sini, dan ini adalah tempat di mana manusia menjalani kehidupan mereka dalam keadaan fisik. Yang kedua ada alam malakut. Alam ini dikenal sebagai tingkat astral atau spiritual. Ini adalah dimensi yang tidak dapat dirasakan dengan panca indera manusia secara langsung, tetapi lebih bersifat metafisik. Alam malakut adalah tempat para malaikat, roh, dan kekuatan gaib berada. Ini adalah dunia di mana hukum-hukum yang berbeda dari alam fisik berlaku dan dimensi spiritualitas dan keberadaan rohani menjadi lebih dominan. Di sini makhluk-makhluk seperti malaikat dan jin beroperasi sesuai dengan hukum-hukum yang berbeda dari alam mulk. Yang selanjutnya ada alam jabarut. Alam ini merupakan tingkat ilahi atau rohani yang paling tinggi. Alam jabarut melampaui pemahaman manusia dan hanya dapat dimengerti oleh Tuhan. Ini adalah tempat kesatuan dengan Yang Maha Kuasa, dan sumber segala penciptaan. Alam ini adalah dimensi absolut di mana kehidupan dan kekuatan Tuhan dinyatakan sepenuhnya. Manusia memiliki akses terbatas ke alam jabarut dan hanya dapat merasakan sedikit dari kekuatan dan kebijaksanaan ilahi yang melimpah di sana. Konsep ini membantu manusia untuk memahami bahwa realitas tidak terbatas pada apa yang bisa dilihat dan dirasakan secara fisik. Sebaliknya, realitas juga mencakup dimensi-dimensi yang lebih dalam, lebih tinggi, dan lebih rohani, yang memberikan makna dan tujuan yang lebih besar bagi kehidupan manusia dan seluruh penciptanya.